Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita berjumpa lagi pada kajian teori semiotika, mata kuliah semiotika dan hermeneutika, dan kali ini kita akan membahas teori semiotika Charles Sanders Peirce pada bagian yang pertama. Artinya nanti akan ada bagian yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Langsung saja, Charles Sanders Peirce, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, adalah seorang filsuf berkebangsaan Amerika Serikat, hidup pada kurun waktu antara lahir 1839 sampai 1914, dan itu artinya ia hidup dalam kurun waktu yang kurang lebih sezaman dengan Ferdinand de Saussure. Meskipun tak pernah saling mengenal, tapi keduanya secara bersamaan menuliskan sejumlah makalah ilmiah yang terkait dengan sistem tanda dengan sudut pandang kajian yang berbeda. Saussure melihat tanda sebagai gejala bahasa, sedangkan Peirce, yang akan kita bahas sekarang ini, melihat sistem tanda itu dari sudut pandang ilmu logika dan filsafat. Perbedaan yang lainnya adalah bahwa kalau Saussure menyebut ilmu tanda dengan istilah semiologi, sedangkan Peirce menggunakan istilah semiotika. Dan istilah semiotika inilah yang lebih banyak dipakai oleh para penstudi ilmu tanda sampai zaman sekarang. Menurut Peirce, kata semiotika itu merupakan sinonim atau persamaan dari kata logika. Hal tersebut karena menurut Peirce, logika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu bernalar. Nah, di sisi lain, menurut Peirce, penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda, kata Peirce, memungkinkan manusia berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Semiotika bagi Peirce itu disebutnya sebagai tindakan, pengaruh, atau kerjasama di antara beberapa unsur tanda. Nah, kita sekarang masuk kepada pembahasan yang sangat penting. Sebelumnya pernah kita bahas bahwa kalau Saussure itu dikenal dengan istilah diadik, yaitu membagi sistem tanda itu ke dalam dua unsur, yaitu penanda dan petanda, signifier dan signified, maka Peirce terkenal dengan ciri khasnya yaitu triadik atau trikotomi. Triadik atau trikotomi berarti serba tiga. Nanti kita akan lihat bahwa pertama-tama Peirce itu membagi sistem tanda ke dalam tiga unsur, yaitu representamen, interpretan, dan objek. Kemudian masing-masing unsur itu terbagi lagi menjadi tiga. Representamen terbagi menjadi tiga, yaitu qualisign, sinsign, dan legisign. Interpretan terbagi menjadi rem, design, dan argumen. Adapun objek terbagi menjadi icon, index, dan simbol. Ini gambarnya seperti begini ya. Ada segitiga, ada representamen, ada interpretan, ada objek. Objeknya terbagi menjadi tiga, ada icon, index, simbol. Kemudian representamen ada qualisign, sinsign, legisign, dan interpretan ada rem, design, dan argumen. Nanti akan apa itu makna dari masing-masing istilah ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, objek, interpretan, representamen. Yang dimaksud dengan objek oleh Peirce adalah objek yang pada bagian kanan bawah. Yang dimaksud dengan objek oleh Peirce itu adalah penanda. Dalam istilah semiotikanya Saussure, signifier, yaitu sesuatu yang dicerap oleh panca indera atau sesuatu yang diamati. Sedangkan yang makna dari tanda itu, yang kalau dalam istilah Saussure disebutnya sebagai petanda atau signified, itu diberi istilah oleh Peirce representamen, atau yang mewakili ini yang ada di kiri bawah. Dalam pandangan Peirce, sebuah representamen adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain
setelah seseorang mengamati objek, sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan. Dan ini adalah sesuatu yang baru yang ada di dalam beda ya, baru dan berbeda yang disampaikan oleh Peirce dibandingkan dengan Saussure. Peirce menampilkan apa yang disebut dengan interpretan atau tafsir. Nah, ini contohnya adalah gini ya. Oh ya, tadi ini penjelasannya seperti gini. Jadi objek menurut Peirce adalah penanda dalam istilah semiotikanya Saussure. Sedangkan makna dari tanda itu diberi istilah representamen. Adapun representamen sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, yang sesuatu itu dinamakan interpretan oleh Peirce. Contohnya adalah foto pohon gersang ini kan, ini foto pohon gersang sebagai objek yang diamati. Ini kalau ditanya ini apa nih gitu. Ini adalah objeknya, ini adalah penandanya. Ini penanda, tanda dari apa nih gitu. Petandanya apa nih? Pengamat ya, kita sebagai pengamat akan menyimpulkan bahwa itu adalah pohon gersang dengan segala spesifikasinya. Misalnya pohon itu tidak punya daun, ya batangnya kering, dan mungkin yang muncul adalah pemahaman kalau pohon gersang itu apa? Oh, sebentar lagi akan mati misalnya. Nah, konsep pohon gersang manakala seseorang melihat objek foto seperti itu disebutnya representamen. Nah, pohon gersang itu sendiri adalah sebuah konsep yang didapatkan pengamat setelah ia melihat foto pohon dan ia hubungkan objek foto itu dengan berbagai pengalaman hidupnya. Dan dari sisi ini pohon gersang adalah interpretan. Jadi dia setelah, dari mana dia bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah pohon foto gersang dengan segala macam konsepnya yang disebut dengan pohon gersang. Dari mana dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Itu didasarkan dia hubungkan gitu ya, foto itu dengan berbagai macam pengalaman yang pernah dia lihat sehari-hari. Oh, kalau melihat yang model kayak gini, itu pasti itu adalah pohon yang memang sedang misalnya sebentar lagi mati misalnya. Nah, itu penafsiran yang muncul setelah pengamat itu melihat objek yang diamati, itu disebut dengan interpretan. Jadi di sini seperti begini ya, objek sebagai objek, foto pohon itu sebagai objek, dan kemudian representamen itu adalah konsep pohon gersangnya, dan kemudian interpretannya adalah pohon gersang itu sendiri. Nah, di sini dalam kasus pohon foto gersang sebagai objek yang kemudian terhubung kepada konsep pohon gersang sebagai representamen, setelah melalui interpretan berupa pohon gersang juga, bisa dilihat bahwa ketiga unsur tanda itu berhubungan satu sama lain dengan pemaknaan yang sangat sederhana, dan ketiganya bisa dikatakan sama. Kenapa terjadi? Itu karena interpretan dalam sistem tanda ini memang sangat sederhana. Jadi apa yang bisa dimasukkan sebagai interpretasi ketika kita mengamati pohon, ada foto pohon, foto pohon seperti begini, dan kemudian ketika seseorang menyimpulkan bahwa ini adalah pohon gersang dengan segala macam konsepnya ya, maka interpretasinya yang muncul adalah interpretasi yang sederhana. Ini memang hanya sekedar foto saja. Jadi sesuatu objek yang diamatinya ini adalah foto tentang sesuatu gitu. Nah, ini karena artinya adalah interpretasi yang muncul itu adalah interpretasi yang sederhana. Karena itu maka ketiga-tiganya itu kurang lebih maknanya sama. Tapi dalam kebanyakan kasus lainnya, ketiga unsur tanda ini akan menampilkan konsep yang berbeda satu sama lain. Nah, itu misalnya terjadi ketika interpretannya sudah mulai rumit karena objek yang diamatinya misalnya berbeda. Jadi sama-sama maknanya adalah pohon gersang misalnya. Atau interpretannya adalah pohon gersang. Akan tetapi misalnya, nah ini kita dihubungkan dengan sekumpulan pohon gersang seperti begini. Jadi misalnya fotonya adalah ini adalah sekumpulan pohon yang gersang, atau bisa dikatakan bahwa ini adalah foto hutan yang kering. Hutannya kering seperti begini. Nah, foto hutan kering bisa diasosiasikan sebagai tanda apa? Bahwa
pohon-pohon yang ada di sana semuanya dalam keadaan gersang. Betul ya? Dalam keadaan merana, semuanya dalam keadaan merana, dalam keadaan siap mati, kropos dan lain sebagainya. Nah, ini bisa muncul ya, proses penandaan semacam itu bisa muncul kalau ya dihubungkannya itu dengan interpretan yang lain, yaitu misalnya konsepnya adalah konsep misalnya kemarau. Di sini musim kemarau adalah interpretan yang menghubungkan pohon gersang sebagai representamen. Representamen artinya apa? Pohon gersang itu kan sebagai makna ya. Ini adalah pohon gersang ya. Tapi yang diamatinya objeknya adalah hutan kering. Dari mana itu munculnya bahwa hutan kering artinya adalah pohon gersang? Hutan yang kering adalah pohon gersang. Nah, misalnya interpretan yang muncul adalah musim kemarau. Ketika musim kemarau, maka gitu kan ya, hutan kering itu hutannya kering, dan itu artinya adalah pohon-pohon yang ada di sana semuanya adalah pohon-pohon yang gersang. Nah, foto hutan kering bisa diasosiasikan sebagai tanda bahwa pohon-pohon yang ada di sana semuanya dalam keadaan gersang, dalam keadaan merana. Ya, di sini maka musim kemarau adalah interpretan yang menghubungkan pohon gersang sebagai representamen, sebagai tanda dari foto hutan kering yang menjadi objek. Nah, lanjut lagi. Ini apa ini? Ini adalah gambar apa ini? Ini adalah gambar tanah ya, tanah yang kering. Tanah yang kering. Nah, tanah yang tandus. Tanah tandus ini bisa jadi objek kan? Ini kan ada tanah tandus ya. Kita sedang mengamati ini. Ini adalah objek. Maka, nah, ketika dihubungkan dengan musim kemarau yang tadi, musim kemarau itu bisa menjadi representamen. Tadi kan musim kemarau adalah awalnya adalah sebagai interpretan nih di atas nih, interpretan musim kemarau. Tapi di sini musim kemaraunya menjadi representamen ketika ia menjadi tanda dari foto tanah tandus yang menjadi objeknya. Interpretannya adalah apa? Misalnya interpretannya di sini adalah cuaca ekstrim. Ya. Jadi di sini foto tanah gersang merupakan tanda dari musim kemarau ya. Karena apa? Dihubungkan dengan interpretasi. Interpretan itu kan munculnya dari pengalaman seorang pengamat. Oh, kalau begitu foto ini memang lagi musim kemarau ini misalnya. Nah, ketika muncul kesimpulan semacam itu berarti ada cuaca ekstrim sebagai interpretannya. Cuaca ekstrim sendiri itu bisa menjadi sesuatu yang lain, bisa menjadi representamen, bukan lagi interpretan, posisinya menjadi berubah. Kalau apa? Kalau dihubungkan dengan foto apa ini? Ini adalah foto gletser ya. Foto gletser itu adalah gletser itu adalah fenomena alam ketika es di kutub, baik kutub utara atau kutub selatan mencair karena katanya sih ada pelubangan lapisan ozon ya. Dan kenapa kok bisa menjadi mencair? Karena memang cuaca atau suhu bumi ini memang terus menaik, sehingga sesuatu yang tadinya beku selamanya sepanjang masa sekarang perlahan-lahan mulai mencair. Nah, ini kalau dihubungkan dengan dengan musim kemarau tadi, maka foto gletser ini atau dihubungkan dengan musim kemarau dengan cuaca ekstrim itu, maka foto gletser ini memiliki interpretan global warming, pemanasan global. Dan begitulah seterusnya ya. Nah, ini kita tadi membahas satu silsilah dari interpretasi atas interpretasi yang masuk untuk memaknai beberapa objek yang diamati.
Dan karena memang ada perubahan objek yang diamati, maka interpretan itu pada gilirannya bisa menjadi representamen, bisa menjadi makna atau menjadi tanda atas sesuatu yang lain. Nah, kita pakai contoh yang lain ya, yang sekarang sedang sangat update, yang sedang sangat hangat dibicarakan, yaitu virus corona. Nah, ini adalah gambar virus corona. Gambar ini adalah objek ya, dalam triadik atau trikotomi Peirce ini. Gambar ini adalah objek. Representamennya apa? Representamennya, karena memang sangat sederhana, kalau ditanyakan ini apa nih, yang muncul dalam benak kita adalah, oh ini adalah virus corona gitu kan ya. Jadi di sini yang muncul adalah sebagai representamennya atau sebagai petandanya, sebagai maknanya adalah konsep virus corona. Apa itu virus corona? Ya, ada dalam benak kita adalah satu makhluk yang virus ya, makhluk hidup yang sangat kecil, ukurannya sekian nano, dan kemudian ketika dia masuk ke dalam sistem tubuh manusia, maka dia akan menyerang paru-paru, menyerang organ-organ tubuh sampai mengakibat kematian, dan kemudian bisa berjangkit dengan sangat cepat sekali, menciptakan pandemi. Dan interpretannya ya adalah virus corona itu sendiri, karena ini adalah bentuk pemaknaan yang sangat sederhana. Jadi virus corona itu sendiri interpretan karena berdasarkan pada referensi yang kita miliki sebagai pengamat objek foto itu, kita bisa memastikan bahwa foto itu adalah virus corona. Nah, tapi virus corona itu juga menjadi tanda bisa menjadi tanda atau representamen untuk objek lain. Misalnya ini apa ini? Ini adalah gambar para petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, di sini interpretannya adalah apa nih? Interpretan yang bisa dimunculkan, kenapa kok foto petugas medis itu dihubungkan dengan virus corona? Misalnya ini interpretannya adalah sedang ada penanganan medis atas sebuah pandemi. Ya. Jadi di sini penanganan medis menjadi representamen untuk objek gambar interpretannya adalah penanganan medis atas pandemi. Penanganan medis itu sendiri itu yang di sini menjadi interpretan bisa menjadi representamen. Kapan misalnya menjadi representamen? Ketika misalnya objek yang diamati adalah yang lain, misalnya, nah ini gambar Pak Menteri Kesehatan kita, Pak Terawan. Nah, gambar Menteri Kesehatan itu menjadi objek, kesimpulan tandanya adalah ini ya, yang tadinya merupakan penanganan medis itu. Jadi yang tadinya penanganan medis berupa interpretan kemudian menjadi representamen atau tanda dari foto Menteri Kesehatan Pak Terawan. Interpretannya apa? Interpretannya mengatakan bahwa pemerintah memang sedang punya program yang serius misalnya. Nah, virus corona juga bisa menjadi tanda yang lain jika dihubungkan dengan objek yang lain. Misalnya gambar orang yang melakukan kegiatan belajar mengajar, di kegiatan belajar atau bekerja di rumah. Interpretannya adalah perubahan sistem kegiatan belajar mengajar di masa pandemi atau model baru KBM. Jadi di sini ketika ada foto belajar di rumah, kita bisa menandai itu adalah memaknai sebagai tanda adanya virus corona. Dihubungkan dengan tafsirnya, yaitu tafsirnya ada model baru kegiatan belajar mengajar di rumah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.